narkotika ya. Untuk pendahuluan, apa yang disebut dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi. Kamu susuin saya 2 amplop Apa ini? Yaitu yang ditimbulkan daripada narkotika. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika ya. Donor artinya menurunkan fungsi daripada tubuh ya, yaitu menekan sistem saraf pusat. Dia mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya heroin, morfin. Kemudian yang ketiga, yaitu yang menimbulkan efek keduanya, yaitu efek penurunan dan juga peningkatan. Contohnya yaitu ganja, yaitu mengakibatkan pemakai ini menjadi berhalusinasi, atau pemakai ini melihat sesuatu yang tidak nyata. Halusinasi ini seperti mendengar sesuatu atau mendengarkan bisikan padahal itu tidak ada, atau melihat sesuatu padahal itu tidak nyata ya. Kemudian pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini yaitu dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan. Kalau yang primer tadi pencegahan supaya orang tidak menggunakan ya. Kemudian pencegahan sekunder ini yaitu terhadap pengguna. untuk menggali dari sisi sosialnya. Mohon izin moderator Pak Mulyadi, kemudian Pak Detrandes Haji Baharudin Muin, saya ingin menjelaskan bahwa efek samping daripada pengguna narkoba. Efek samping pengguna narkoba itu kebanyakan ya lebih baper ya, mungkin kadang-kadang lebih murung, lebih pendiam, bahkan hanya berteman dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Ketika sebenarnya yang memiliki peran penting itu adalah keluarga. 12 tahun itu dari kelas 6 SD hingga sampai SMP, bahkan sampai SMA. Mungkin di SMP itu adalah sebuah proses untuk mengenal bagaimana narkoba, apalagi yang pernah SMP mungkin baru mengenal yang namanya pacaran, patah hati dan menangis gitu. Nah, ini tempat atau luangnya bagaimana narkoba sering masuk. Kadang-kadang gak punya teman, kemudian hari ini curhatnya hanya yang awalnya cuma diajak, awalnya sih coba-coba gitu, akhirnya ketagihan. Nah, dampak sosialnya apa? Yang kadang-kadang di rumah itu uang mama dalam lemari itu hilang, tiba-tiba dikira ada tuyul. Nah, ternyata orang dalam rumah sendiri itu. Nah, itu dampak itu yang tanpa kita sadari. Bahkan anak-anak usia produktif hari ini berani melawan orang tua, tidak lagi belajar etika. Pendekatannya seperti apa? Ya, pendekatan secara persuasif. Persuasif seperti apa? Mencoba untuk face to face, ngobrol secara langsung. Yang kemudian hari ini laki-laki pun, misalkan anak laki-laki itu butuh tempat untuk bercerita secara khusus. Apalagi anak perempuan ini kan paling pandai lagi untuk menyimpan rahasia. Apalagi soal rasa ini kan, itu bukan soal pengalaman sih, tapi kebanyakan begitu. Dan kemudian dampak sosialnya adalah bagaimana pengguna narkoba hari ini nekat. Bahkan ada sebuah kata yang mengatakan, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun uangmu, jika kau menggunakan narkoba akan habis. Dewan, setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun DPRD itu harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, ini sudah berjalan 1 tahun, ini masuk tahun yang kedua, karena ini juga baru 2 tahun, dan diusahakan sesuai dengan agenda itu tiap bulan
dan semua dewan melaksanakan ini. Dan ini tidak harus turun ke daerah masing-masing. Nah, bisa saja orang lain atau dewan lain bisa ke sini atau ke saya ke daerah di luar daripada tidak ada yang mengikat. Nah, itu salah satu tujuannya harus mensosialisasikan karena banyak masyarakat belum tahu perda-perda apa yang dibikin atau dibuat oleh pemerintah, khususnya kabupaten khususnya provinsi, dewan provinsi atau daerah pemerintah provinsi. Pak, urgensi untuk perda terkait nomor 7 tahun 2017 ini disosialisasikan, khususnya bicara tentang narkoba. Bagaimana pandangan kita? Perda masalah narkoba ini memang harus diprioritaskan sebetulnya. Melihat sekarang ini makin hari narkoba tidak ada semakin banyak anak-anak muda kita atau masyarakat kita atau orang-orang sekitar kita yang kena narkoba. Kita lihat di berita-berita itu banyaknya orang-orang yang kena narkoba, terlibat dengan narkoba. Nah, saya kira juga masyarakat sudah paham betul bahaya daripada narkoba ini, bukan rahasia umum. Tetapi karena adanya aturan ini, saya kira lebih spesifik untuk mengatur. Tadi ada yang menarik pertanyaan, kalau kita melaporkan keluarga kita yang kena narkoba, apa kira-kira tidak ditangkap? Saya kira enggak. Kalau saya itu pemerintah bijaksana, malah itu lebih bagus. Kalau ada keluarga kita cepat-cepat dilaporkan. Sebelum dilaporkan kan pasti ada komunikasi dulu. Yang ditangkap itu kalau yang itu enggak. Nah, kalau anak kita, keluarga kita pengguna narkoba terus keluarganya melaporkan, karena tidak mungkin penggunanya melapor sendiri. Pasti keluarganya, pasti kan ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi sebelumnya mungkin orang tuanya ke petugas yang berkompeten, yaitu saya kira ini dijamin nggak akan ditangkap. Itu kan pertanyaan paling bagus itu. Karena banyak masyarakat atau orang tua yang buta hukum atau nggak tahu aturan, ya takut melaporkan keluarganya karena itu tadi nanti di penjara, ditangkap. Padahal pada saat dilaporkan itu bukan di penjara seperti penjara yang ini, tapi dia direhabilitasi ya, direhabilitasi, dan itu lebih bagus lagi, dijamin masalah agamanya, dijamin masalah pengetahuan, utamanya masalah pengetahuan agamanya itu yang saya tahu. Nah, jadi makanya anjuran juga ya harus lapor, paling bagus kalau ada keluarga yang atau orang kita sekeliling kita, keluarga kita, anak kita, ya lapor, dilaporkan, itu paling bagus sebetulnya. Nggak usah takut nggak ditangkap, saya kira, karena kita harus sekali lagi ada